Assalamualaikum teman-teman, kami akan membahas mengenai pengujian laboratorium mekanika tanah, yaitu terkait pengujian Sencon. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, simak terus video ini ya teman-teman. Perlu karet, pahat, wadah, base plate, botol Sencon, corong Sencon, 2 buah tim box, timbangan dan juga bahannya yaitu pasir kuarsa dan juga scope. Setelah kita membersihkan tanah yang akan digali, letakkan base plate pada permukaan tanah yang rata, lalu buatlah lubang sesuai diameter base plate sedalam 15 hingga 10 cm. Timbang kaleng lapangan yang telah dibersihkan, lalu masukkan hasil galian tanah ke dalam kaleng tersebut. Lalu ambil sebagian tanah tersebut untuk dimasukkan ke dalam tim box untuk pemeriksaan kadar airnya. Selanjutnya, isilah Sencon botol dengan pasir gradasi yang telah dikalibrasi. Timbang botol Sencon berisi pasir berikut dengan corong. Letakkan botol Sencon pada posisi corong bagian bawah, tepat berada di atas permukaan dari lubang tadi. Setelah itu, buka keran corong hingga pasir dalam botol turun mengisi lubang tadi. Setelah pasir berhenti mengalir, tutup keran. Lalu timbang corong yang berisi sisa pasir di dalamnya. Ambil kembali sisa pasir untuk percobaan selanjutnya. Percobaan selanjutnya adalah DCP atau Dynamic Cone Penetrometer, dan adapun alatnya yaitu satu set alat DCP. Langkah awal yang dilakukan adalah menentukan lokasi percobaan. Langkah selanjutnya adalah kita meletakkan alat DCP di atas tanah permukaan yang datar, lalu posisikan alat dalam keadaan vertikal. Setelah itu angkat pemberat lalu jatuhkan. Baca penurunan yang terjadi lalu dicatat. Ulangi langkah sebelumnya sampai batas yang telah ditentukan. Untuk percobaan berjenis alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Siapkan benda uji yang telah disaring dengan saringan nomor 40. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven selama 24 jam lalu dikeluarkan. Setelah itu piknometer dicuci lalu ditimbang dalam keadaan kosong. Setelah itu ambil sampel tanah sekitar 25 gram lalu dimasukkan air sedikit demi sedikit. Pada saat memasukkan air usahakan jangan tumpah-tumpah ya teman-teman. Setelah itu lanjut kita mengeluarkan gelembung-gelembung yang terperangkap dalam tanah menggunakan hot plate atau kompor dengan suhu yang rendah selama 10 menit. Setelah itu kita dinginkan lalu tambahkan air suling sampai menyentuh garis batas piknometer. Ulangi berkali-kali sampai tidak terjadi penurunan air, lalu catat suhunya. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah ada timbangan, 2 buah tin box, sampel tanah dan air, dan juga ada cawan. Timbang tin box yang akan dipakai dan beri nomor atau tanda. Jadi setelah itu kita mencampurkan tanah dengan air hingga teksturnya homogen. Setelah itu kita masukkan benda uji yang akan diperiksa ke dalam tin box tersebut lalu tutup. Timbang tin box yang telah berisi benda uji tersebut lalu masukkan ke dalam oven yang suhunya telah diatur selama 24 jam. Setelah dikeringkan dalam oven, tin box tersebut lalu didinginkan. Setelah dingin, timbang kembali tin box yang telah berisi tanah kering tersebut. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian kali ini adalah sampel tanah, spatula, timbangan, tin box, wadah, dan ring berat isi, dan oli. Langkah awal yang dilakukan adalah bersihkan ring berat isi lalu dioleskan oli pada bagian dalam ring tersebut. Lalu timbang ring dengan timbangan ketelitian 0,01 gram. Setelah itu kita siapkan sampel tanah dan juga air lalu kita campurkan air dengan tanah tersebut hingga homogen. Setelah itu masukkan tanah ke dalam ring lalu diratakan menggunakan extruder hingga merata. Keluarkan sampel dari ring lalu timbang kembali berikut pan. Lanjut masukkan sampel tanah ke dalam oven bersuhu 110 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah 24 jam, sampel kembali ditimbang bersama pan. Adapun alat dan bahan yang digunakan ialah satu set saringan, sampel tanah yang lolos saringan nomor 4, timbangan dengan ketelitian 0,01 gram dan juga scoop atau trowel.
Langkah awal yang dilakukan adalah menimbang saringan tersebut satu persatu, lalu disusun sesuai standar yang ada. Lanjut, kita masukkan sampel tanah yang lolos saringan nomor 4 sebanyak 500 gram di saringan yang paling atas, lalu di-shake selama 15 menit atau diguncang selama 15 menit. Setelah diguncang selama 15 menit, timbang masing-masing saringan beserta pannya. Alat dan bahan yang digunakan adalah pelat kaca, spatula, alat pengukur batas cair ciptaan Casa Grande, alat pembuat alur grooving tool, tin box, timbangan dengan ketelitian 0,1 gram. Ambil contoh tanah yang lolos saringan nomor 40 lalu diletakkan di atas pelat kaca. Setelah itu, diaduk menggunakan spatula atau tangan. Tambahkan air sedikit demi sedikit agar tekstur tanah menjadi homogen. Aduk dengan merata. Setelah didapat campuran yang homogen, ambil sedikit contoh tanah tersebut dengan spatula lalu masukkan ke dalam mangkuk batas cair. Ratakan permukaannya sejajar dengan alas. Buatlah alur dengan jalan membagi dua benda uji dalam mangkuk tersebut menggunakan grooving tool melalui garis tengah mangkuk. Putar tuas pemutar dengan kecepatan 2 putaran per detik dalam satu mangkuk butuh 2 kali sampai kedua sisi tanah bertemu sepanjang 1/2 inch. Catat pukulan. Timbang kontainer lalu catat berat kosong, kemudian masukkan benda uji ke dalam kontainer, lalu timbang benda uji dan kontainer, setelah itu dimasukkan ke dalam oven laboratorium. Oven selama 1 kali 24 jam, kemudian keluarkan kontainer dan benda uji lalu dinginkan beberapa saat, lalu setelah itu ditimbang kembali dan catat. Alat dan bahan yang digunakan adalah timbangan dengan ketelitian 0,01 gram, tin box, spatula, pelat kaca, dan air. Ambil contoh tanah yang lolos saringan nomor 40, kemudian campur dengan air sampai merata dengan bantuan spatula. Jika contoh tanah sudah tercampur atau homogen, ambil sekitar 10 gram dan buat gulungan tanah di atas plat kaca dengan diameter 3 mm dan terputus-putus sepanjang 1 cm. Contoh tanah yang tepat pada diameter 3 mm mulai menunjukkan retak-retak. Ambil tin box atau wadah timbang kosong, kemudian sampel dan kontainer tersebut ditimbang untuk mencari kadar airnya. Ya.